Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang biografi dari para ulama yang beliau-beliau menjadi mata rantai utama di dalam keberlangsungan dan pengembangan mazhab Imam Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini sosok figur yang memiliki pengaruh besar pada dunia Islam hingga detik sekarang ini yang akan kita bahas adalah salah seorang ulama yang karya-karya tulisnya banyak tersebar di dunia Islam, terutama di negara kita Indonesia ini, yaitu beliau adalah pemilik dari kitab Ghayatul Bayan, syarah dari kitab Zubat Ibnu Ruslan. Begitu juga beliau adalah pemilik kitab Nihayatul Muhtaj, syarah dari kitab Minhaj, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya lagi, yang mana beliau adalah Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli. Kira-kira siapakah nama asli dari Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli ini? Di tahun berapakah beliau itu dilahirkan? Dan di tahun berapakah beliau itu wafat, dan seperti apa perjalanan hidup beliau, guru-guru beliau, demikian juga dengan murid-murid beliau yang kemudian menjadi penerus estafet pemikiran-pemikiran dari Imam Romli ini. Kita semuanya penting untuk mengenal dan mengetahuinya, yang mana beliau Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin Ar-Romli ini memiliki nama asli yaitu Muhammad. Ayah beliau bernama Ahmad, dan beliau memiliki kakek yang bernama Ahmad. Datuk beliau atau buyut beliau bernama Hamzah. Karena beliau ini dilahirkan atau sebuah keluarga yang berasal dari sebuah desa di ujung pinggiran negara Mesir yang bernama Desa Romlah, maka beliau di akhir mendapatkan julukan dengan sebutan Ar-Romli. Dan beliau karena terlahir dari keluarga yang nasabnya tersambung kepada sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansor, maka di akhir beliau juga diberi tambahan Al-Ansori. Beliau, kalau kita baca nama lengkapnya, adalah Al-Imam Syekhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau Al-Imam Ar-Romli ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syamsuddin Ar-Romli ini, dikenal dengan sebutan Asy-Syafi'i As-Shaghir. Beliau dikenal dengan julukan Imam Syafi'i kecil, karena seakan-akan waktu itu ulama-ulama dari kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i selalu merujuk kepada pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran, tarjih-tarjih yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Romli tersebut. Sehingga beliau saat itu seakan-akan menjadi Imam Syafi'i di zamannya. Kalau masyarakat ingin tahu seperti apa mazhab Al-Imam Syafi'i, maka rujukan-rujukan para ulama, rujukan-rujukan para masyarakat Islam yang ada di waktu-waktu itu, mereka semuanya akan merujuk kepada tulisan-tulisan, fatwa-fatwa, tarjih-tarjih yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Romli ini. Di sisi yang lain, beliau juga lebih sering dipanggil dengan sebutan Jamaluddin. Sehingga beliau ini selain mendapatkan julukan Syamsuddin, beliau juga mendapatkan julukan dengan sebutan Jamaluddin. Hal ini berbeda dengan ayahanda beliau yang dikenal dengan sebutan Imam Romli Kabir. Ayah beliau mendapatkan julukan dengan sebutan Syihabuddin, karena ayah beliau bernama Ahmad, dan sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama, para fuqaha di kalangan mazhab Syafi'i, ketika nama beliau, nama aslinya adalah Ahmad, maka di awal akan sering diberikan julukan dengan sebutan Syihabuddin. Kalau nama aslinya bernama Muhammad, maka di awal julukannya adalah Syamsuddin. Demikian juga ketika kita membaca kitab-kitab fikih dari mazhab Al-Imam Syafi'i, lalu kemudian kita di situ menemukan sebuah rumus ungkapan, sebuah rumus kata yang bertuliskan mim ro, yang tulisannya adalah huruf mim dan huruf ro. Maka yang dimaksud dengan mim dan ro ini adalah beliau Al-Imam Romli Shaghir atau Al-Imam Syafi'i As-Shaghir, yaitu tidak lagi tidak bukan adalah beliau Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli.
Namun kalau misalkan kita membaca kitab-kitab fikih, lalu kemudian kita menemukan sebuah rumus di situ yang tulisannya bukan mim ro, tapi ro dan mim. Huruf ro terlebih dahulu, lalu kemudian huruf mim. Maka yang dimaksud adalah ayahanda beliau atau yang dikenal dengan sebutan Imam Romli Kabir, yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli ini adalah ulama kelahiran tahun 919 Hijriah. Lebih tepatnya beliau dilahirkan pada permulaan bulan Jumadil Ula di tahun 919. Dan beliau kemudian wafat pada tanggal 13 bulan Jumadil Ula pada tahun 1004 Hijriah. Artinya berarti beliau ini, Al-Imam Romli Shoghir ini, merupakan ulama kelahiran abad ke-10 yang masih di awal-awal abad ke-10, yaitu setelah melewati 19 tahun dari abad ke-10 hingga kemudian beliau ini wafat di permulaan abad ke-11 Hijriah. Sehingga para ulama-ulama banyak menuliskan biografi beliau ini masuk dalam kategori ulama-ulama di abad ke-10, atau beliau ini merupakan ulama-ulama yang hidup di abad ke-11 Hijriah. Dari situ kalau kita hitung, maka usia beliau adalah 85 tahun. Karena beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Ula dan beliau pun wafat juga di bulan Jumadil Ula. Al-Imam Romli Shoghir ini merupakan ulama yang dinobatkan oleh sebagian ulama di masa-masa berikutnya sebagai Al-Mujaddid Al-Qarnul Ashir. Beliau merupakan ulama sebagai ulama yang mujaddid, ulama pembaharu yang muncul pada abad ke-10. Sebagaimana riwayat-riwayat hadis menyebutkan bahwa di setiap abad itu akan muncul ulama-ulama yang menjadi mujaddid, menjadi pembaharu agama Islam ini, baik itu di dalam ilmu fikihnya, baik itu di dalam ilmu hadisnya, baik itu di dalam ilmu akidahnya, baik itu di dalam ilmu tafsirnya, lain sebagainya. Maka pasti di situ akan muncul ulama-ulama yang menjadi mujaddid, ulama-ulama yang menjadi pembaharu. Dan diantaranya ulama yang menjadi mujaddid atau pembaharu di abad yang ke-10 itu, para ulama banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah Al-Imam Romli Shoghir ini. Al-Imam Romli Shoghir saat beliau ini masih berusia anak-anak, saat beliau ini masih berusia tamyiz, beliau mengambil ilmu, menimba ilmu langsung dari ayahanda beliau, yang mana ayahanda beliau adalah Al-Imam Romli Kabir. Sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, saat kita membaca dan mempelajari biografi dari Imam Romli Kabir, bahwa beliau, Imam Romli Kabir ini merupakan santri kinasih dari Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Satu-satunya santri Imam Zakaria Al-Ansori yang mendapatkan izin untuk mentaslih, untuk memperbaiki, mengoreksi ulang, mengedit kitab-kitabnya Imam Zakaria Al-Ansori adalah Imam Romli Kabir. Bahkan Imam Zakaria Al-Ansori ini memberikan ungkapan kepada sang santri, seandainya kamu menemukan tulisan-tulisan saya itu ada hal-hal yang kurang tepat, maka silakan kamu betulkan dan nisbatkan apa yang kamu tulis itu kepada saya, yaitu kepada Imam Zakaria Al-Ansori. Ini menunjukkan bahwa saat itu Al-Imam Romli Kabir ini memiliki satu manzilah, satu kedudukan yang sangat mulia sekali di hati sang guru, yaitu Imam Zakaria Al-Ansori. Dan saat itu juga Al-Imam Romli Kabir ini mendidik putra beliau sendiri secara intens, mulai saat putranya ini berusia tamyiz, mulai putranya ini berusia balita, beranjak kepada usia-usia menjelang balik, sampai kemudian Imam Romli Shoghir ini masuk pada usia-usia balik. Beliau mendapatkan tempaan, didikan, tarbiyah langsung dari Imam Romli Kabir. Sehingga dari situ tak ayal kalau kemudian Imam Romli Kabir mengatakan kepada para santri-santri beliau tentang perihal putranya ini. Beliau mengatakan, taraktu Muhammadan bihamdillahi ta'ala la yahtaju ila ahadin min ulama'i asrih illa fin nadir. Alhamdulillah, kata beliau, saya telah meninggalkan putra saya yang bernama Muhammad ini dalam keadaan tidak terlalu membutuhkan kepada ulama-ulama yang ada di zamannya, kecuali dalam beberapa permasalahan saja, maka dia, putra beliau maksudnya yang bernama Muhammad ini, butuh kepada ulama-ulama yang lainnya. Kenapa demikian? Karena memang
sang ayah yaitu Imam Romli Kabir telah mendidik putranya dengan sangat disiplin sekali, memberikan tarbiyah terbaik kepada sang putra, baik itu di dalam ilmu akhlaknya, baik itu di dalam ilmu akliyahnya, baik itu di dalam ilmu nakliyahnya. Imam Romli Shogir mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari sang ayah yaitu Imam Romli Kabir. Dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran untuk keluarga kita sendiri. Jika memang kita menginginkan putra-putri kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa, maka kita sebagai orang tua perlu memberikan pendidikan-pendidikan yang bagus kepada putra-putri kita. Perlu kita memberikan perhatian, peduli kepada anak-anak kita supaya mereka ini bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di hari-hari berikutnya, menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang manja, dari hal-hal yang bersifat kekanak-kanakan. Ini semuanya demi masa depan mereka sendiri, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mandiri, bisa menjadi orang-orang yang sukses, tidak terbiasa dengan hal-hal gemerlap duniawi, tidak terbiasa dengan akhlak-akhlak yang manja kekanak-kanakan, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang mulia dan bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya, sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh beliau Al-Imam Romli Kabir. Saat itu kemudian di masa-masa baliknya Imam Romli Shogir ini, Al-Imam Zakaria Al-Ansori masih hidup. Karena memang sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, Imam Zakaria Al-Ansori ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Beliau memiliki usia hingga 100 tahun. Maka saat itu Imam Romli Shogir ini masih berkesempatan untuk mengambil riwayat, untuk menimba ilmu dari Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Sehingga saat itu pun Imam Romli Shogir ini bukan hanya belajar kepada sang ayah, tapi beliau juga belajar kepada mbah gurunya, yaitu guru dari ayahanda beliau sendiri, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Di sisi yang lain, Al-Imam Romli Kabir ini memiliki teman, sahabat karib, yang juga menjadi ulama besar di masa-masa tersebut, yaitu beliau yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Abi Syarif. Al-Imam Ibnu Abi Syarif Asy-Syafi'i ini juga menjadi salah satu guru dari Al-Imam Romli Shogir. Beliau juga mendapatkan tempaan, didikan dari sahabat karib ayahanda sendiri, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Syarif. Di saat-saat itu juga, sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, bahwa Imam Romli Kabir itu memiliki sahabat karib juga, yang sangat dekat sekali, yaitu adalah Al-Imam Asy-Sya'rani, atau sosok ulama yang dikenal dengan memiliki nama asli, yaitu Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Al-Imam Asy-Sya'rani yang dikenal sebagai wali kutub di zaman itu, sosok waliullah yang sangat besar sekali makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan ungkapan-ungkapan gambaran apa yang akan terjadi kepada Imam Romli Shogir ini. Beliau mengatakan bahwa saya mulai dari Muhammad ini masih balita, sering saya gendong, dan sering saya itu membawa Muhammad ini untuk ikut ngaji bersama dengan ayahandanya, yaitu maksudnya Imam Romli Kabir. Dan saya melihat saat itu bahwa anak ini akan menjadi orang yang besar, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya putra dari sahabat saya bisa menjadi orang yang bermanfaat di hari-hari kelaknya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi roja, apa yang menjadi harapan dari Imam Sya'rani ini. Al-Imam Romli Shogir ini yang bernama Muhammad bin Ahmad Ar-Romli ini betul-betul menjadi orang yang besar di hari-hari berikutnya, menjadi rujukan para santri, bahkan menjadi rujukan para ulama di hari-hari berikutnya, sampai kemudian beliau dijuluki dengan Al-Imam Asy-Syafi'i As-Shaghir. Di hari-hari itu, beliau setelah kemudian mendapatkan banyak tempaan-tempaan pendidikan dari sang ayahanda, hingga kemudian Imam Romli Kabir ini meninggal dunia, maka beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Romli menggantikan kedudukan sang ayah untuk melanjutkan madrasahnya, untuk melanjutkan halakoh-halakohnya. Di saat itulah kemudian Imam Romli Shogir ini memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang ilmu tafsir, tentang ilmu nahwu, tentang ilmu shorof, tentang ilmu mantek, tentang ilmu balaghah, tentang ilmu ma'ani, tentang ilmu usul fikih, tentang ilmu akidah, dan lebih intensnya lagi beliau memberikan pendidikan tentang ilmu fikih. Bahkan saat Imam Romli Shogir ini menjadi guru besar di halakoh sang ayahanda, saat itu para santri yang datang untuk menimba ilmu adalah kebanyakan dari santri-santri sang ayahanda sendiri. Bahkan di antara mereka, santri-santri dari sang ayah ini, di antaranya adalah Al-Imam At-Tanbadawi,
Beliau kemudian mengatakan, tidak mungkin saya akan membuka majelis fikih ketika putra dari guru saya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli masih hidup dan beliau masih mengajarkan ilmu fikih. Dan memang seperti itulah kondisinya. Al-Imam Romli Saghir ini diakui oleh ulama-ulama yang ada, bahkan dikatakan 400 ulama kalangan mazhab Syafi'i mengakui tentang keilmuan, kedalaman, pemahaman beliau Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli tentang mazhab Al-Imam Syafi'i. Sehingga kemudian salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu kitab Nihayatul Muhtaj, diakui oleh ratusan ulama kalangan mazhab Syafi'i bahwa ini merupakan mazhab Imam Syafi'i yang sebenarnya. Sehingga di hari itu kitab beliau yang berjudul Nihayatul Muhtaj menjadi salah satu kitab rujukan utama tentang mazhab Al-Imam Syafi'i. Di hari-hari yang lain beliau juga menulis banyak kitab-kitab, menulis banyak pemikiran-pemikiran, di antaranya yang tersebar hingga detik ini di Indonesia ini adalah kitab beliau tentang syarah kitab Zubat yang dikenal dengan sebutan kitab Ghayatul Bayan. Kitab Ghayatul Bayan ini berbeda dengan syarah Zubat, buah karya dari ayahanda beliau. Al-Imam Romli Kabir juga menulis kitab syarah Zubat. Namun kitab syarah yang ditulis oleh sang ayah adalah kitab Fathur Rahman ala Syarhi Ibni Ruslan. Adapun sang putra menulis syarah Zubat yang berjudul Ghayatul Bayan fi Syarhi Zubat Ibni Ruslan. Sehingga sang ayah dan sang anak sama-sama memiliki syarah terhadap nazam kitab Zubat. Beliau berdua juga memiliki syarah terhadap kitab Minhaj milik Imam An-Nawawi. Beliau juga memiliki beberapa syarah-syarah yang lain, baik itu di dalam ilmu nahwu, atau itu di dalam ilmu sorof, atau di dalam ilmu usul fikih, atau di dalam ilmu-ilmu yang lain. Juga banyak karya-karya tulis yang dilahirkan dari tangan Imam Romli Saghir. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemanfaatan kepada salah satu hambanya. Beliau merupakan salah satu hamba yang memang betul-betul telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat yang ada di negara Mesir saja, bahkan para masyarakat di luar Mesir pun, bahkan di kota Mekah, di kota Madinah, di daerah-daerah Damaskus, ulama-ulama yang bermadzhabkan Syafi'i banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Al-Imam Romli Saghir ini. Hingga kemudian pada tahun 1004 Hijriah, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berpulang ke haribaannya. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat terlebih dahulu dibandingkan dengan Imam Romli Saghir. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat terlebih dahulu di kota Mekah, namun Imam Romli wafat di beberapa tahun berikutnya dan beliau dimakamkan di negara Mesir, di kota Kairo tersebut. Dari sini dengan kita membaca dan mempelajari biografi singkat tentang Imam Romli Saghir ini, kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita semuanya juga ikut mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan nafahat imdadat dari sosok ulama yang diakui oleh beberapa ulama sebagai mujaddid, sebagai pembaharu umat Islam di hari-hari itu, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan beliau, putra-putri kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliau, dan yang lebih penting daripada itu, kita semuanya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.